doa-doa tidak dijawab Tuhan, jangan-jangan di dalam diri kita mulai ada kesombongan. Kita merasa lebih layak daripada yang lain. Kita merasa diri lebih benar daripada yang lain. Kita merasa diri lebih pandai daripada yang lain. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Prinsip yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa menerima yang terbaik dari Bapa kita di sorga. Minta. Minta ini berbicara adalah satu kerendahan hati. Tidak ada orang sombong yang akan membuka tangannya untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Kenapa? Dia merasa gengsi. Tetapi setiap orang yang rendah hati, orang yang sadar, saya perlu pertolongan orang lain. Karena ada hal-hal di dalam hidup saya yang saya tidak bisa kerjakan sendiri. Begitupun juga kita dengan Tuhan. Ada hal-hal di luar kemampuan kita yang kita tidak bisa. Makanya jelas firman Tuhan, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kita boleh mengambil pemberian-pemberian yang baik daripada Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi. Dia adalah Allah yang transenden, yang tidak terjangkau, dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dia dikatakan adalah Allah yang transenden, yang tidak bisa dijangkau. Tetapi ingat, bagi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang remuk, orang-orang yang sadar bahwa dia tidak bisa tanpa Tuhan, Allah hadir bersama-sama dengan orang tersebut. Mungkin saat ini kita di dalam pergumulan, masalah, tantangan kehidupan apapun, tapi ingat, kalau kita sadar bahwa kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah satu sikap kerendahan hati. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita baca di dalam Lukas 18 ayat 9 hingga ayat 14, di situ ada gambaran dua orang percaya, dan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Berapa banyak orang-orang Kristen seringkali di dalam ibadah, ketika melihat orang tidak senangi, mungkin sempat ada masalah, pergumulan, konflik satu dengan yang lain, mulai di dalam hatinya, Tuhan, kita tidak sama seperti dia. Saya tidak melakukan kejahatan seperti dia. Dengan kata lain, kita sudah mengangkat diri kita lebih layak daripada orang tersebut. Tetapi kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bukan main, firman Tuhan dia lakukan. Tetapi sikap hatinya bukan menunjukkan orang yang rendah hati, penuh dengan keangkuhan, kesombongan, kecongkakan, merasa diri lebih layak, merasa diri lebih benar daripada yang lain. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi mari kita koreksi diri kita. Kadang-kala doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Jangan-jangan di dalam diri kita mulai ada kesombongan. Kita merasa lebih layak daripada yang lain. Kita merasa diri lebih benar daripada yang lain. Kita merasa diri kita lebih pandai daripada yang lain. Amsal 16 ayat yang ke-18.
Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Untuk kita hancur, untuk kita gagal, untuk kita tidak berhasil, untuk kita tidak menerima pemberian yang baik daripada Tuhan, tidak usah pergi mencuri, tidak perlu pergi merampok, cukup sikap saja kita yang sombong. Di situ dikatakan itu sudah mendahului orang punya kehancuran. Ini yang harus saya dan saudara koreksi, supaya apa? Kita tidak terhalang untuk menerima pemberian yang baik daripada Tuhan. Tetapi ketika kita datang ibadah maupun di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, milikilah sikap rendah hati. Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tuhan, kita tidak pernah lebih baik daripada siapapun. Kalau kita punya sikap itu, yang kita lihat cuma Tuhan dengan kita punya diri, kita tidak perlu lihat orang lain. Kalau orang mau lihat orang lain, akan muncul itu apa? Sikap pikiran yang membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Dan itu akan membawa kita kepada apa? Kesombongan. Tetapi mari, cuma kita dengan Tuhan. Tuhan, kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa tanpa Tuhan.